Tangan terasa canggung atau clumsy. Kaki sering tersandung dan jalan tidak seimbang seperti orang mabuk. Kelihatannya ini hal sepele, mungkin karena faktor usia. Tapi sebenarnya ini adalah tanda sesuatu yang lebih serius. Jadi jangan diabaikan. Cervical spondylotic myelopathy adalah penyebab yang sering terjadi dari jepitan saraf besar di leher atau spinal cord pada orang di usia 50 tahun ke atas. Ini bisa terjadi di orang muda juga. Perubahan degeneratif di leher seperti di bantalan, ada pengapuran dan ligamen menebal. Ini bisa menekan saraf besar. Dan seiring waktu, koordinasi tangan terganggu, jalan jadi tidak stabil, dan kadang tidak bisa buang air kecil dengan lancar. Saraf besar itu seperti jalan tol utama. Ini adalah jalur komunikasi saraf antara otak dan seluruh tubuh. Jadi signal listrik untuk gerakan supaya kita bisa bergerak dan supaya kita bisa merasakan apa yang kita raba, ini dialirkan melalui spinal cord. Jepitan di saraf besar ini mengganggu kelancaran dari signal di spinal cord ini. Jadi terjadi delay seperti macet di jalan tol. Itulah mengapa koordinasi jadi terganggu dan kaki goyang-goyang, jalan tidak stabil, dan dalam kasus yang parah sampai nggak bisa kencing atau bahkan terjadi kelumpuhan. Gangguan jalan pada lansia kadang bukan sekedar masalah usia. Ini bisa menjadi tanda awal dari cervical spondylotic myelopathy. Jika orang tua Anda jalannya nggak seimbang, goyang-goyang, ini jangan diabaikan. Cepat periksa ke dokter. Diagnosis dan pengobatan dini dapat mencegah cedera permanen pada spinal cord atau saraf besar. Berikut ini adalah 5 pertanyaan tentang cervical spondylotic myelopathy atau CSM. Pertanyaan pertama, apa saja tanda dari CSM? Saat spinal cord tidak berfungsi dengan baik, tanda peringatan muncul. Tangan terasa canggung atau clumsy, lemah. Tugas sederhana seperti mengancingkan baju, pakai sumpit, menulis jadi susah. Jalan nggak seimbang, kaki susah digerakkan, seperti tidak nurut dengan perintah kita. Kelemahan otot juga bisa terjadi. Tangan jadi lemah, kaki jadi lemah, kaki terasa berat, jalan naik turun tangga juga sulit. Ini adalah tanda-tanda cervical spondylotic myelopathy. Pertanyaan kedua, bagaimana CSM didiagnosis? Cervical spondylotic myelopathy didiagnosis melalui evaluasi klinis dan scan. MRI menunjukkan kondisi dari spinal cord, bantalannya bagaimana, sendinya gimana, dan bagaimana keparahan dari jepitan itu, apakah ada kerusakan pada saraf besar. X-ray bisa menunjukkan pengapuran dan masalah alignment dan juga ketidakstabilan di tulang belakang. CT scan bisa menunjukkan keadaan tulang dan ligamen yang menebal, yang biasanya menjadi seperti kapur, menjadi seperti tulang. Ini semua berguna untuk persiapan operasi. Pertanyaan ketiga, apakah CSM bisa diobati tanpa operasi? Jawabannya tidak bisa. Cervical spondylotic myelopathy perlu operasi untuk membebaskan tekanan pada saraf besar. Ini tidak bisa dilakukan dengan cara lain selain operasi. Kadang ada kompresi di saraf besar tapi tidak ada gejala sama sekali. Jalan tetap stabil, fungsi tangan normal, dan dalam kasus ini hanya cukup dimonitor saja. Tapi jika gejala memburuk, kaki jadi lemah, tangan menjadi clumsy, dan jalan goyang-goyang, operasi perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan permanen pada spinal cord atau saraf besar. Jadi jangan ditunda sampai terjadi kerusakan. Ya, kadang-kadang operasi mungkin tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan saraf besar yang rusak. Jadi jangan tunggu sampai rusak baru operasi. Pertanyaan keempat, faktor apa yang mempengaruhi pemulihan setelah operasi CSM? Pemulihan setelah operasi tergantung dari beberapa faktor, seberapa parah jepitannya dan sudah berapa lama gejala ini terjadi. Jika gejalanya ringan atau baru saja terjadi, pemulihan bisa terjadi lebih cepat. Kemudian usia dan kondisi kesehatan.
Orang muda, orang yang sehat, cenderung lebih cepat sembuh. Tapi CSM ini biasanya terjadi pada orang tua. Keparahan jepitan dan adanya kerusakan di spinal cord juga mempengaruhi kesembuhan. Operasi dilakukan dini dan rehab pasca operasi yang tepat bisa membantu memulihkan kekuatan dan koordinasi dan juga mobilitas. Pertanyaan kelima, apakah yang terjadi jika CSM ini tidak ditangani dengan baik? Jika dibiarkan begitu saja, CSM ini biasanya akan memburuk seiring waktu. Koordinasi tangan jadi susah, otot jadi lemah, mati rasa, aktivitas sederhana seperti menulis, mengancingkan baju jadi susah. Kalau terjadi cedera leher seperti jatuh atau kecelakaan lalu lintas, ini bisa menyebabkan kelumpuhan secara tiba-tiba. Dan seiring waktu, kerusakan spinal cord ini bisa jadi permanen. Dan pemulihan akan jauh lebih susah meskipun dioperasi. Cervical spondylotic myelopathy adalah kondisi serius, tapi bisa ditangani. Mengenali gejala dini sangat penting. Perhatikan fungsi tangan, genggaman yang melemah, jalan tidak seimbang. Jangan menunggu gejala sampai memburuk, sampai parah. Menunda pengobatan bisa menyebabkan kerusakan permanen pada spinal cord. Operasi dini dan rehabilitasi yang benar dapat membantu memulihkan fungsi dan meningkatkan kualitas hidup. Jika tangan Anda tidak berfungsi dengan baik, jalan goyang-goyang, segeralah periksa ke dokter. Saya harap informasi ini bermanfaat. Tolong bantu like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.